والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, insyaallah ta'ala, mulai pada hari ini kita akan melanjutkan silsilah kita, pelajaran kita berkaitan masalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan beberapa kitab dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah, dan hanya milik Allah lah pujian dan juga karunia. Sudah kita selesaikan al-usulus tsalatsah, kemudian al-qawaidul arba', kemudian al-usul sittah, kemudian nawaqidul Islam, dan sekarang insyaallah kita akan mulai membaca salah satu kitab yang dikarang oleh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini termasuk kitab yang sangat bagus dan sangat mulia, penuh dengan faedah dan menjelaskan beberapa syubhat yang disebutkan oleh orang kafir, orang-orang musyrikin mengenai ibadah mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan itu adalah wasilah, perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kami itu tidak menyembah berhala, kami itu cuman menyembah orang soleh, kami itu cuman ini dan itu, banyak. Namun perlu diketahui barakallahu fikum bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang juhal, orang-orang ahlud dalal, ahlul bid'ah wad dalal, yang mereka menuduhkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah Wahabiyah. Ahlus Sunnah itu adalah apa? Adalah kelompok Al-Wahabiyah, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah tuduhan yang khata', tuduhan yang keliru, sebagaimana sudah pernah kami jelaskan. Sudah kami jelaskan pada pertemuan atau pelajaran yang dulu sudah kita lewati. Namun tidak masalah kalau seandainya kita ulangi bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terkenal dengan namanya, dan beliau adalah termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnah An-Najd. Sehingga beliau sering disebut dengan An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Dan beliau ini berbeda dengan yang disangkakan mereka. Mereka mengatakan kalian itu Wahabiyah, kalian itu Wahabiyah, seperti tuduhan Syiah Rafidah Itsna Asyariyah, kelompok sesat yaitu Syiah Rafidah. Mereka menuduhkan bahwasannya Ahlus Sunnah itu Wahabiyah. Kemudian Imam Bukhari itu Wahabiyah, Imam Muslim itu Wahabiyah. Ini menunjukkan bodohnya mereka. Bodohnya mereka terhadap apa makna Wahabiyah sebenarnya. Kita jelaskan bahwasannya pada asalnya usul daripada Al-Wahabiyah itu adalah kelompok sesat, kelompok dhalah yang dipelopori atau dipimpin oleh siapa? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum itu. Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Kalau itu benar, pengikutnya dijuluki dengan Wahabiyah. Waktu itu ketika munculnya pada abad ketiga, atau kurang lebih di akhir abad kedua, jadi masuk pada abad ketiga, tersebar pemikirannya Ibadiyah namanya, kelompoknya pemikiran Ibadiyah, tidak jauh dari pemikiran Syiah Rafidah, tersebarnya di daerah Afrika. Di daerah Afrika ya tersebarnya. Kelompok apa? Kelompok Al-Wahabiyah ini nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum itu. Kelompok sesat. Kemudian sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini beliau belakangan, dalam artian jauh daripada kelompok-kelompok sesat itu. Jauh berbeda. Dan bahkan beliau ini kalau seandainya dinisbahkan dengan Al-Wahabiyah nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak cocok. Karena beliau namanya siapa namanya? Namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Seharusnya kalau seandainya mereka hendak menuduhkan atau menisbahkan kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya bukan Wahabiyah tapi Muhammadiyah. Dan itu pun tidak diridhai, dalam artian tidak benar juga dinisbahkan pada beliau, dijuluki dengan Muhammadiyah, tidak cocok. Namun bagaimana? Kita katakan bahwasannya kelompok Al-Wahabiyah itu kelompok sesat yang nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, pemikirannya tersebar di daerah Afrika waktu itu. Nah, kemudian perlu diketahui, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini termasuk salah satu syekh yang sangat mulia dan juga kuat dalam berdakwah. Nah, waktu itu termasuk salah satu yang merintis dakwah di negara Saudi Arabia. Munculnya, tegaknya, terbentuknya kerajaan, terbentuknya negara Saudi Arabia adalah diantaranya apa? Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melalui perantaranya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Jadi waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berunding atau bermusyawarah dengan raja siapa? Raja di Saudi waktu itu, Amir Muhammad bin Saud. Amir Muhammad bin Saud kemudian berunding dan bermusyawarah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Benar, diadakan musyawarah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjanjikan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan pada dirimu dan juga akan memberikan rezeki yang luas dan juga akan memberikan kemapanan dalam memimpin ini. Tapi dengan cara berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Akhirnya usulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterima oleh Al-Amir Muhammad bin Saud, diterima, dan akhirnya berdakwahlah beliau. Jadi beliau dari si berdakwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah dengan berjihad, memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Terus kemudian dari segi kekuatan dibantu oleh siapa? Oleh Amir Muhammad bin Saud ini. Akhirnya terbentuklah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala negara Saudi Arabia. Sehingga beliau memiliki peran yang sangat besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang kalau kita perhatikan keturunan dari Raja Saudi itu Al Saud. Al Saud itu keluarganya Saud, Muhammad bin Saud, Al Saud seperti itu. Dan mufti mufti yang memberikan fatwa di sana, ahlu fatwanya siapa sana? Keturunannya Al-Syekh. Al-Syekh itu masih keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Itu termasuk salah satu pembukaan berkaitan masalah siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan seperti yang mereka sangka, Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman ibnu Rustum itu. Karena itu adalah kelompok sesat yang dinisbahkan pada mereka Al-Wahabiyah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap senantiasa dimanapun mereka berada dan di zaman manapun. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal, Allah Ta'ala jadikan kitab-kitab beliau berbarokah. Mulai dari Usul Salasah, banyak penyarahnya. Kemudian Qawaidul Arba, Usul Sittah, Nawaqidul Islam. Sekarang kitab yang akan kita baca ini, kitab Kasyfus Syubhat, ini juga banyak. Disyarah oleh beberapa para ulama. Disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Jadi insyaallah taala kita akan bacakan kitab yang sangat berharga dan juga berbarokah ini insyaallah taala, yaitu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu kitab Kasyfus Syubhat. Berkaitan masalah menyingkapi atau membongkar syubhat-syubhat ahlu bid'ah wad dhalal wasyirkiyat. Itu. Kita baca sedikit. Kata beliau di sini kita ambil mulai dari halaman 12. Berkaitan masalah apa itu kasyf syubhat itu. Kata beliau, wal muradu bil kasyf, yang diinginkan kasyf sini, kasyf syubhat, kasyf asy-syubhat. Apa itu kasyf? Izalatul ghita' an syai'. Pada asalnya kasyf ini adalah izalatul ghita', menghilangkan tutup dari sesuatu. Jadi sesuatu kalau tertutupi itu tidak bisa kelihatan. Botol itu kalau ada tutupnya, kita untuk melihat di dalamnya atau untuk mengambil dalamnya itu nggak bisa. Namun ketika dibuka, dihilangkan ghita'nya, tutupnya, penutupnya, tampaklah semuanya dengan jelas. Izalatul ghita' an syai', menghilangkan tutup dari sesuatu. Itu secara bahasa seperti itu, al-kasyf. Allah Ta'ala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka." Kemudian kami singkapkan, kami bukakan darimu ghita'aka, yang menutupi matamu. Menutupi matamu. Selama ini kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya kematian akan hadir. Kematian akan menghampiri. Wa syubhatu jam'u syubhah.
Syubhat itu jamak dari syubhah. Jadi syubhatun itu jamak mufradnya syubhah. Wa ya al-amru al-mustabih al-mukhtalaf. Naam alladzi la yudra hal huwa haqqun am batil. Perhatikan ini. Syubhah itu berarti ada perkara yang mustabih, yang masih tersamarkan. Naam, yang masih tersamarkan kemudian apa? Mukhtalif, berbeda-beda, tersamarkan berbeda-beda. Naam alladzi la yudra, tidak diketahui hal huwa haqqun am batil. Tidak diketahui apakah itu batil atau hak. Itulah syubhat. Sehingga hati-hati dengan syubhatnya. Naam al-qulubud dha'ifah wal syubhah khattafah. Al-qulubud dha'ifah wal syubhah khattafah. Naam, hati itu lemah, kemudian syubhat itu menyambar-nyambar. Dalam artian seseorang ketika tidak diberi keimanan yang kuat, ilmu yang mapan, dia akan terombang-ambingkan oleh fitnah dan tersambar oleh syubhat ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata beliau, wa minhu qaulur Rasul. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadisnya Nu'man bin Bashir, hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, apa? Innal halala bayyinun. Nah, wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqada syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa irdih. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini mengenai syubhat. Nah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara dua perkara itu, perhatikan, antara yang halal dan yang haram ada apa? Umurun musytabihat. Ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang masih samar, tidak jelas itu halal atau haram, tidak jelas itu hak atau batil. Nah, kata beliau apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidak tahu syubhat tersebut. Faman ittaqada syubhat, namun barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabara li dinihi wa irdih. Perlu diperhatikan ini. Sungguh dia telah mensucikan atau berlepas diri, mensucikan untuk agamanya serta kehormatannya. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang jauh dari fitnah, orang yang tidak mendekat fitnah, orang yang tidak menjerumuskan diri pada fitnah, tapi mengetahui fitnah itu. Dalam rangka apa mengetahui fitnah? Sudah kita sebutkan, dalam rangka kita berhati-hati. Araftu syarra la syarri. Itu sering kita sebutkan itu kan. Lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, namun untuk berhati-hati. Kami mengetahui syubhat bukan untuk terjatuh dalam syubhat. Kami mengetahui fitnah bukan untuk terjatuh pada fitnah, tapi untuk berhati-hati. Maka barang siapa yang tidak tahu kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkan yaqa'u fihi, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan jelek tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itulah fitnah. Sehingga kata beliau, solusi terbaik ketika menjumpai syubhat, perkara yang samar tidak jelas ini hak atau batil, ditinggalkan dan berlepas diri. Dah itu. Nah, hadisnya ringkas, padat, mudah dihafal, tapi maknanya besar. Maknanya adalah besar. Dan inilah menunjukkan apa? Kesempurnaan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan apa? Membawa syariat yang sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sempurnanya agama Islam ini. Semuanya dijelaskan, dan Allah Taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang mujrimin. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rinciannya. Dijelaskan ini halal, ini haram, dirinci semuanya dengan benar-benar rincian yang tepat. Ya, seperti ayat dain, ayat berkaitan masalah hutang, kemudian ayat berkaitan masalah pernikahan, ayat berkaitan masalah warisan, ayat berkaitan masalah tolak, perceraian, semua dijelaskan. Secara terperinci. Kalau seandainya belum sempurna, dalam artian tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, masih ada As-Sunnah. Karena kedua-duanya Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah apa? Adalah wahyu yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibedakan, sehingga harus dengan Al-Qur'an was Sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, al-mustabihatu huna al-muradu biha. Dan perkara yang sama di sini yang diinginkan adalah al-umurul lati la yudra hal hiya minal halal atau minal haram. Nah, perhatikan ini. Yang diinginkan dengan perkara mutasyabihah ini,
dalam hadis ini, nama baina umurun musyabihat. Apa yang diinginkan dengan itu? Yang diinginkan adalah perkara-perkara yang tidak diketahui, apakah dia termasuk halal atau haram. Lisababi tajadubil adillah fiha, karena dengan sebab apa? Bertumpuknya dalil. Bertumpuknya dalil akhirnya tidak diketahui apakah ini halal atau haram. Wala ya'lamuha illa al-khawas min ahli ilm. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? Orang-orang khusus dari kalangan ahli ilm. Seperti itu. Jadi terkadang orang kalau tidak paham masalah syubhat, dia makan saja. Tahu bahwasanya itu bakso tercampur dengan daging babi, kan syubhat. Dalam artian benar enggak itu? Halal atau haram? Benar ada campuran daging babinya. Kalau orang yang paham, tinggalkan langsung. Faman ittaqada syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdih. Selesai. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, menghindari syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan, membersihkan dirinya dan kehormatannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Fasyubhatu huna, sekarang syubhat di sini, kasyu syubhat al-murad biha al-umur al-mushtabiha allati fiha talbisun wa taghtiyatun wa tamwihun 'alan nas yadunnunaha haqqan. Perhatikan ini, wa hiya laysat bihaqqin. Dan syubhat yang diinginkan dalam kitab ini, kitab yang akan kita baca ini, kasyu syubhat, menyingkapi atau membongkar syubhat-syubhat. Apa syubhat yang diinginkan di sini? Syubhat yang diinginkan di sini adalah perkara-perkara yang masih samar, masih rancu, samar, allati fiha talbis, yaitu yang di dalamnya ada talbis, penyamaran, wa taghtiyah, tutup, ada penutupnya, wa tamwih, pengkaburan. Jadi dalam perkara-perkara tersebut ada perkara-perkara yang terdapat apa? Penyamaran, penutupan, pengkaburan 'alan nas, di hadapan manusia atau untuk manusia. Yadunnunaha haqqan, yang manusia itu menyangka itu adalah benar. Talbis. Mereka mengatakan kami itu tidak menyembah mereka, kami itu tidak mengibadahi mereka, cuman kami menjadikan mereka perantara. Menjadikan perantara agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syubhat. Talbisun wa taghtiyatun wa tamwih, kata beliau. Semacam tipu daya, penutupan, pengkaburan, penyamaran ini, pengkelabuan dan semisalnya. Wa hiya laysat bihaqqin, padahal bukan benar. Itu tadi ucapan apa? Ucapan itu benar, tapi urida biha batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi diucapkan itu yang diinginkan kebatilan gitu loh. Biar diperbolehkan menjadikan perantara para wali, orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Wa kashfuha wal idah li butlaniha. Sedangkan kashfuha, apa kashfuha maksudnya? Menyingkapinya maknanya adalah huwa al-idah li butlaniha. Menjelaskan, menerangkan, menguraikan tentang batilnya perbuatan tersebut atau batilnya perkara-perkara tersebut. Itulah yang diinginkan. Jadi kashfu syubhat adalah membongkar perkara-perkara yang tersamarkan, perkara-perkara yang sudah tersamarkan, terancaukan di hadapan manusia, yang manusia mengira itu adalah hak padahal batil, atau mengira itu adalah batil padahal itu hak. Dicampur baurkan, dibikin pengkaburan seperti itu. Wal muradu huna kashfu ma kana 'indan nas min syubhatin haula ibadatil qubur wal istighatsah biha allati 'ammat katsiran min biladil Islam min ba'dil qurunil mufaddalah. Perhatikan di sini. Yang diinginkan sekarang secara khusus lagi pada kitab yang akan kita baca ini, kashfu syubhat, maknanya apa? Adalah membongkar atau membuka atau menjelaskan perkara-perkara yang manusia itu berada di atasnya, berupa syubhat-syubhat, perkara yang tersamarkan. Seputar apa? Seputar menyembah kuburan, beribadah terhadap kuburan, beristighatsah dengan kuburan, minta pertolongan dengan kuburan, minta bantuan, minta perlindungan dengan kuburan. Allati 'ammat katsiran biladil muslimin atau biladil Islam, yang sudah menyeluruh dan hampir semuanya negeri kaum muslimin itu ada seperti itu. Min ba'dil qurun mufaddalah, setelah berlalunya al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberi keutamaan. Siapa itu? Generasinya sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Dari kalangan siapa? Tabi'in wa atba'ut tabi'in. Adapun yang muncul setelah qurun mufaddalah, generasi yang telah diberi keutamaan,
Karena setiap generasi itu nanti, satu generasi berapa tahun? Satu generasi itu mi'at sanah, 100 tahun. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya itu akan ada generasi yang baru. Nah, disitulah setiap generasi itu pasti Allah Ta'ala selama masih menjaga agama ini, menumbuhkan atau menghidupkan di situ al-mujaddid, orang yang memperbarui agamanya. Di antaranya beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, digelari dengan al-mujaddid, memperbarui. Dalam artian bukan memperbarui agama Islam, dalam artian agama Islam itu ditambahi, dikurangi, enggak. Cuman menghidupkan kembali gitu ya. Menghidupkan kembali, memulihkan kembali, menjelaskan kembali bahwasanya Islam yang benar itu seperti ini. Nah, bahkan waktu itu sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Mekah itu ya, di Mekah sekeliling Ka'bah itu ada 4 mihrab. Nah, 4 mihrab digunakan oleh masing-masing yang mengikuti mazhabnya masing-masing. Mihrab yang satunya mazhab Syafi'i. Pengikutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu. Kemudian mihrab yang satunya lagi pengikutnya Imam Ahmad bin Hambali. Nah, mihrab satunya lagi pengikutnya siapa? Nu'man bin Tsabit. An-Nu'man ibn Tsabit, pengikutnya Abu Hanifah itu. Al-Hanafi. Kemudian satunya lagi pengikutnya siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Maliki. Jadi 4 mihrab itu dulu ada di sekeliling Ka'bah itu. Begitu datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diperbarui, semua dakwahnya dikendalikan, akhirnya apa? Semuanya itu dihancurkan. Dalam artian dimusnahkan, tidak ada lagi mihrab-mihrab yang lain kecuali satu tok Ka'bah dah. Sehingga setelah itu dipersatukan kaum muslimin semuanya mengarah ke Ka'bah. Tidak ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semuanya jadikan satu. Tidak ada yang namanya ta'assub madhabi. Fanatik terhadap madhab tersendiri. Barakallahu fikum, seperti itu. Haitsu udkhila fil islami ma laysa minhu. Yaitu yang mereka orang-orang yang membuat perkara baru setelah 3 generasi yang diberi keutamaan itu, generasi sahabat dan juga tabi'in kemudian atba'ut tabi'in. Mereka memasukkan di dalam agama Islam ini perkara yang bukan termasuk agama Islam. Perkara-perkara yang baru intinya itu, bid'ah. Wa dzalika an tariqis Syiah wal Mutasawwifah. Jelas ini. Masuknya melalui siapa? Masuknya melalui dari jalannya jalurnya Syiah. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah yang mereka berusaha menutup-nutupi di hadapan kaum muslimin, mengatakan kami itu cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah Az-Zahra, cinta kepada anaknya Husain katanya. Itu semuanya kadzab ya, pendusta. Jangan dipercaya. Syiah Rafidhah, pertama kali di antaranya pembesar mereka adalah siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jadi waktu itu Abdullah bin Saba al-Yahudi ini hulu dia, berlebihan ketika memuji siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mengatakan dia berani mengatakan bahwasanya ya Ali antallahu haqqan katanya. Kamu itu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Diangkat Ali sebagai Allah, bayangkan. Diangkat sebagai ilah, melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hulu. Akhirnya waktu itu Ali bin Abi Thalib marah. Ali bin Abi Thalib marah sehingga mengumpulkan atau membuat semacam parit, akhirnya dinyalakanlah api di situ. Ya, pengikutnya Abdul Sabah, barang siapa yang masih mengakui dan tidak tobat, sudah masukkan dalam api itu, dibunuh melalui api. Namun perlu diingat ya, hukuman tersebut waktu itu dikomentari oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas. Dalam artian Abdullah bin Abbas tidak setuju dengan hukuman tersebut. Karena hukuman bagi orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, apa hukumannya? Dibunuh tapi tidak dengan cara dibakar. Karena waktu itu kata Ibn Abbas, "Lau kuntu ana", kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum mereka, ma haraqtu binar. Aku tidak akan bakar dengan api. Dikarenakan aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'adzibun nar illa rabbun nar." Tidak boleh membunuh dengan api, mengazab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Tapi bagaimana menghukumnya? Menghukumnya sebagaimana hukuman yang Rasulullah tetapkan. Apa itu? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia, tapi tidak dengan cara membakar. Barakallahu fikum. Intinya khulasahnya Syiah ini munculnya dari pemikirannya dari orang Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi, naudzubillah ya. Kelompok mereka di antara kelompok Sabaiyah. As-Sabaiyah kelompok pecahan dari Syiah Rafidhah. Mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib, padahal pada asalnya mereka justru merusak dan mencaci maki mertuanya. Siapa mertuanya? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Fatimah anaknya atau putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wal mutasawwifah, dan orang-orang sufi.
Munculnya rusaknya agama Islam setelah generasi yang utama itu 3 generasi dibikin bersumber dari jalannya Syiah Rafidhah dan Mutasawwifah. Nah, orang-orang sufi yang mereka menisbahkan pada suf katanya. Suf itu adalah apa? Adalah kulit domba. Nah, kulit domba yang waktu itu mereka katanya berpakaian dengan terbuat dari kulit domba, akhirnya mereka terkenal zuhud, meninggalkan dunia dan banyak beribadah, pakaian compang-camping, kadang kusut, kadang seperti itu. Nah, itu aslinya seperti itu ya, nisbahnya mereka pada suf katanya. Pakaian suf terbuat dari kulit domba dan semisalnya. Fahumul ladzina tasabbabu fi nashri hadhil syubhat. Maka mereka lah itulah, mereka orang-orang Syiah dan orang Sufiyin itu, mereka itulah yang menjadi sebab tersebarnya syubhat-syubhat ini. Wa hadhihi syirkiyat, dan juga kesyirikan-syirikan ini allati intasharat fi biladil Islam, yang tersebar di negeri kaum muslimin, bi hujjatin wahiyah, dengan burhan atau bukti yang lemah, wal juhal yadunnunaha haqqan. Orang-orang yang bodoh menyangka itu benar. Jadi jangan sampai kita seperti mereka. Terlebih-lebih lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah taala lebih mengerti, karena mereka apa? Yang mereka andalkan dan mereka pertama kali ajarkan adalah tauhid. Bagaimana mengenal tauhid kemudian melawan lawannya, dalam artian mengenal tauhid kemudian mengenal juga lawannya, asyirik. Seperti itu. Nah, sehingga mereka insyaallah termasuk orang-orang yang jauh daripada keyakinan seperti ini. Cuman jangan merasa aman, tetap harus berhati-hati. Fayaqulun, mereka mengatakan, inna haula'il mauta ibadus salihun, katanya. Syubhat lagi. Mereka mengatakan bahwasanya mereka orang sudah mati itu, orang-orang sudah mati itu katanya adalah para hamba Allah Taala yang saleh, katanya. Walahum makanatun indallah, syubhat lagi. Jadi orang-orang saleh yang sudah mati itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu unasun mudnibun. Nah, inilah yang bikin orang itu tertarik. Mereka mengatakan apa? Adapun kita ini adalah manusia-manusia yang banyak dosa. Tidak layak kalau seandainya kita langsung menyembah Allah. Tidak layak kalau seandainya kita langsung minta pada Allah. Tidak pantas kalau seandainya kita langsung beristighatsah dengan Allah Ta'ala langsung. Tidak pantas, tidak layak. Kita ini adalah orang-orang yang banyak dosanya. Mereka itu orang yang mati itu para wali, orang-orang soleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, katanya. Fahum yatawassaluna bihim, akhirnya mereka menjadikan wasilah, perantara-perantara dengan mereka, orang-orang soleh atau para wali yang mereka anggap wali, tidak langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar bagaimana? Yang benar kita kalau meminta langsung. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ya kan? Dalam hadis yang sahih itu, hadis Ibnu Abbas, apabila engkau minta kepada Allah, minta langsung kepada Allah Taala. Dan apabila engkau meminta perkara, sesuatu, mintalah kepada Allah Taala langsung. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta, minta pertolongan, fasta'in billah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan melalui perantara-perantara mereka, syubhat semua ini. Wa yaj'alunahu wasa'ita bainahum bainallah. Kemudian mereka menjadikan orang-orang saleh sudah mati tadi, atau para wali yang mereka anggap wali, menjadikan mereka adalah perantara-perantara antara mereka dan antara Allah Ta'ala. Fi ghufranidz dzunub, untuk atau agar diampuni dosanya. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui mereka dengan sebenar-benar pendekatan, kata mereka. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, katanya. Kami itu tidak mengibadahi mereka, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar apa? Agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Kadzab, pendusta itu ya. Padahal yang namanya ibrah, al-ibrah bil haqa'iq, yang namanya jadikan patokan atau pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya mereka minta pada siapa? Selain Allah, dah syirik. Hakikat mereka meminta pada siapa? Pada berhala, syirik. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Orang soleh sudah mati, syirik, sudah jelas. Walaupun dinamakan dengan penamaan yang lain, karena al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi madza ikhtilafi atau ikhtilafi tasmiyah. Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi ikhtilafatil tasmiyah. Yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya, bukan perbedaan-perbedaan nama. Dinamakan walaupun namanya ini, namanya itu, kalau intinya kesimpulannya hakikatnya menyembah selain Allah, syirik, selesai. Itu yang disebutkan beliau di sini. Sedikit lagi. Kemudian wa bisababi dzalika taghayyaratul aqidatut tauhid. Dengan sebab itu berubahlah akidah tauhid ini. Inda katsirin minan nas, keyakinan manusia berubah. Kebanyakan manusia berubah keyakinannya. Min ahdin ba'idin ba'dal mi'atir rabi'ah. Dari proses yang jauh sekali
dari zaman yang jauh sekali setelah mi'at rabi'ah. Apa maksudnya? Setelah qurun al-mufaddalah, karena setiap qurun, setiap qarn, setiap generasi namanya itu apa? 100 tahun. Jadi setelah 3 qurun itu zaman sahabat 100 tahun, zaman tabi'in 100 tahun, zamannya tabi'ut tabi'in 100 tahun, berarti apa? Mi'atur rabi'ah. Jadi tahun 100 tahun yang keempat. Berarti apa? Berarti zaman generasi yang keempat. Nah, itu seperti itu. Setelah generasi yang ketiga selesai, masuklah generasi yang keempat ini, hatta qayyadallahu li hadil ummah ulama, hingga Allah Ta'ala bangkitkan untuk umat ini para ulama yakshifuna hadis syubhat, yang menyingkap membongkar syubhat-syubhat ini. Wa min abrazihim Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah, termasuk ulama yang paling mulia dan paling nampak sebagai mujaddid, pembaharu agama Islam yang sahih ini. Siapa? Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim ya. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, alladzi qama wa dahadha hadis syubhat, yang beliau tegak berdiri, berjuang, berdakwah, kemudian mematahkan syubhat-syubhat ini. Wa waddahanna lin-nasi aqidat tauhid, dan beliau menjelaskan kepada manusia akidah tauhid yang benar. Wa kataba fi dzalikal kutubun nafi'ah, dan beliau mengarang kitab-kitab yang banyak sekali yang bermanfaat. Wa bayyana aqidat as-salaf salih, dan beliau menjelaskan akidah para salafus salih, bagaimana akidah yang benar. Wa sajjalaha fi kutubihi mud'iman masailaha bil adillatil qati'ah, dan beliau juga menulis, mencatat pada kitab-kitab beliau yang bersumber dari apa? Ya, permasalahan-permasalahan yang bersumber dari dalil-dalil yang pasti, yang benar. Karena dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal barahin sati'ah, dan juga bukti-bukti yang sangat tampak dan jelas. Wadahadha hadis syubhat, akhirnya beliau ini menghancurkan, mematahkan syubhat-syubhat ini. Tsumma talahu talamidhu kal Imam Ibnu Qayyim fi kutubihi. Kemudian berikutnya murid-murid beliau, murid Syekhul Islam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab-kitabnya, wal Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pengarang tafsir itu, pengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah, murid beliau, murid Syekhul Islam. Wal Imam Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi lagi. Imam Dzahabi juga murid beliau. Pengarang kitab apa? Siyar A'lamul Bala. Wal Imam Mizzi, berikut juga Imam Mizzi juga murid beliau. Wa ja'a ba'dahum Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan datang setelah mereka Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau juga termasuk salah satu imam min a'immati Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memiliki kitab apa karangan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Namun beliau sebelum meninggal sudah sebelum selesai sudah meninggal duluan. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali juga memiliki kitab namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Namun sebelum selesai mensyarah beliau sudah meninggal duluan. Akhirnya setelah itu datanglah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dijuluki apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Dalam artian Fathul Bari itulah syarah yang terbaik. Syarah dalam syarah Sahih Bukhari. La hijrata ba'dal fathi, dijuluki seperti itu. Tidak ada hijrah lagi setelah fathu. Setelah fath, maksudnya Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ila an wasala al-amr li Syekh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, fatalaqqa hadhihi al-aqidah biquwwah, kemudian hingga sampailah perkara itu kepada Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya beliau pun juga menyambut akidah itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Wa qama bid'awah ilaiha, dan beliau juga menegakkan untuk menyampaikan dakwah kepada tauhid tersebut, akidah yang benar. Wal jihad fi sabiliha, dan berjihad di jalannya hatta istanarat biha hadil bilad, hingga negeri ini, negeri mana? Negeri Saudi Arabia ini, kata beliau, istanarat. Apa istanarat? Cemerlang atau mengeluarkan cahaya. Paham? Mengeluarkan cahaya dengan dakwanya beliau ini. Wamtaddat ilal biladil mujawirah fi Misr wa Syam wal Iraq, hingga meluas dakwah beliau ini. Menyebar luas, terbentangkan sampai ke negeri-negeri tetangga seperti Mesir, Syam, Irak, Suriah ya, Suriah, Irak. Wa hatta fi bilad Paris, bahkan sampai negeri Paris. Al-Sunnah, Al-Sunnah di sana juga menegakkan dan juga berdakwah di sana. Wamtaddat ilal Hind wa ilal Maghrib, bahkan sampai meluas kepada India. Negara India dan negara Maghrib. Maghrib itu mana? Maghrib itu Maroko ya, Maroko.
negara Maroko. Wa ila katsirin minal bilad walillahil hamd. Ini termasuk dakwahnya beliau, Allah Taala berikan barakah dengan dakwah beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Faman aradallahu lahu al-khaira fa innahu ta'assara bi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa 'arafa annaha da'watun haqq fastajaba laha wa ayyadaha wa qamat al-hujjah 'ala al-mu'anidin walil hamdu wal minnah wa zalat 'anil bilad ma'alim syirki wal wasaniyah wa awaidil jahiliyah. Kata beliau, maka barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka sungguhnya dia akan terpengaruh dan akan memberikan pengaruh pada dakwah ini yang diberkahi, dan dia akan mengetahui bahwasanya ini dakwah yang benar dan akan menyambut dakwah ini dan akan memberikan dukungan pada dakwah ini dan akan tegak hujah kepada orang-orang yang menentang. Walillahil hamdu wal minnah wa zalatha 'anil bilad, dan akan hilang dari negeri tersebut para pengajar, para pembesar, para penyebar dakwah kesyirikan dan juga berhala, patung dan juga adat istiadat jahiliyah. Barakallahu fikum. Itu yang beliau sampaikan pada muqaddimah, dan insyaallah taala besok mulai kita masuki pembahasan yang inti daripada kitab Kasyfus Syubhat yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.